semuanya, perkenalkan nama saya Putri Masandrena Samosir dengan NIM 120199038 dari Program Studi Teknik Industri. Saya dari TPB 27. Kali ini saya akan membuat video mengenai program C++ dan program flowchart. TPB adalah tahap persiapan bersama. Di masa TPB, kita mempelajari materi-materi dasar sebelum kita mempelajari materi-materi yang berhubungan langsung dengan program studi yang kita anut. Pada TPB, kita mempelajari ada fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, biologi dasar, dan juga beberapa mata kuliah lainnya. Namun, dari keempat mata kuliah dasar ini, ada dua mata kuliah yang saya anggap cukup sulit. Yang pertama, ada kimia dasar dan fisika dasar. Contohnya adalah mata kuliah kimia dasar. Pada mata kuliah kimia dasar, kita ada mempelajari molaritas, tekanan uap, kenaikan titik didih. Dari ketiga contoh ini, kita memerlukan rumus yang benar-benar panjang dan cukup rumit dan memerlukan proses yang begitu panjang juga. Serta, angka yang disediakan untuk perhitungannya bisa digolongkan angka yang cukup sulit untuk dihitung secara manual dan harus memerlukan alat bantu untuk menghitungnya. Itu menjadi problem di sini. Yang kedua adalah mata kuliah fisika dasar. Pada mata kuliah fisika dasar, ada beberapa materi nih yang cukup sulit. Apa sih materi yang sulit? Nah, materi yang sulit itu contohnya ada menentukan gaya listrik, menentukan medan listrik, menentukan energi dalamnya. Kenapa sih dikatakan sulit? Karena untuk mengetahui ketiga problem atau permasalahan ini, kita harus menentukan muatan-muatannya. Sedangkan untuk mencari muatan-muatan itu memerlukan waktu. Kenapa? Karena memerlukan waktu, karena kita harus menentukan satuannya bagaimana, tandanya bagaimana, positif atau negatif kah. Itu memerlukan waktu dan itu cukup sulit. Terus bagaimana ya caranya agar mata kuliah fisika dasar dan kimia dasar ini dapat mudah diselesaikan? Pikir-pikir. Oh iya, pada PKS atau pengantar komputer dan hardware pada semester 2, kita kan mempelajari yang namanya itu program C++ dan program flowchart. Kemarin pernah dijelaskan bahwasanya flowchart gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah kita menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan dan membantu kita menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Serta kedua program ini juga berfungsi mempermudah kita untuk menganalisis persoalan ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mari kita buat bersama-sama program C++ dan program flowchart mengenai materi kimia dasar dan fisika dasar. Untuk video selanjutnya, mari saksikan videonya. Oke, selanjutnya kita akan membuat program C++ pada mata kuliah fisika dasar nih. Nah, yang pertama itu kita harus membuat headernya terlebih dahulu. Nah, headernya itu apa sih? Headernya itu adalah include your stream nih. Nah, selanjutnya kita menggunakan using namespace lalu itmain. Nah, itmain di sini untuk mendeklarasikannya. Lalu kita menggunakan do di sini. Kita menggunakan do. Selanjutnya kita membuat cout-nya itu sebagai perhitungan dalam fisika dasar ini bebas ya. Ini bisa kita buat apa aja, atau selamat datang atau welcome to, itu terserah kita bagaimana. Lalu kita tentukan nih permasalahan-permasalahan yang kita inginkan nih. Nah, di sini itu permasalahan kita ingin itu mulai dari angka nomor 1 nih kan. Nomor 1 adalah permasalahannya. Permasalahan. Nah, sampai 4 nih. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan namanya itu variabel-variabel dari setiap rumusnya. Nah, jadi kita menggunakan float di sini karena hanya satu huruf yang kita gunakan untuk menginisialisasikan data variabel begitu. Lalu selanjutnya kita menggunakan if. Nah, kenapa if? Karena itu ada beberapa pilihan. Ada nanti if, else if gitu kan, else if seperti itu. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for juga, sama seperti yang kimia tadi, kita tetap menggunakan perulangan for. Di sini kita buat in i sama dengan 0. Kenapa? Karena kita menggunakan di sini, perbedaan di sini. I plus plus. Nah, itu yang membuat bedanya dengan while nantinya. Tapi jika nanti kita menggunakan while, dia menggunakan in i sama dengan 1 tapi tidak menggunakan i plus plus lagi ya. Oke, di sini kita membuat keterangan-keterangannya, masukkan nilai gaya ke berapa, lalu ini variabel-variabelnya seperti itu. Dan di sini tuh sebagai pilihan ya, ingat di sini tuh sebagai
pilihannya. Begitu juga dengan nomor yang kedua, pilihan yang ketiga juga seperti itu, pilihan keempat seperti itu juga. Nah, di sini pada saat kita nanti memasukkan angka 4, program tersebut akan selesai nih, dia tidak akan berjalan lagi. Lalu ketika kita nanti membuat angka lebih besar dari 4, contohnya 5 nih. Nah, program tersebut akan salah atau akan error atau tidak akan terjalan seperti itu. Oleh karena itu kita harus membuat syarat di mana pilihan itu atau pilihlah pada saat di sini dia itu harus lebih besar sama dengan 0 dan tidak boleh lebih dari 5. Artinya dia hanya batasnya dari 0, 1, 2, 3, 4 saja. Dia tidak boleh menyentuh angka 5 atau bahkan lebih tidak boleh. Karena akan mengakibatkan program tersebut tidak akan terjalan. Oke, untuk lebih lanjutnya coba kita running ya, biar lebih jelas. Kita running. Oke. Kita masukkan nih. Dia menyatakan pilihlah salah satu angka berikut. Nah, kita masukin angka 1 nih. Nah, tentukan banyak kejadian yang kamu inginkan. Kita mau berapa kejadian nih contohnya? Kita perlu 2 nih contohnya. Masukkan 2. Masukkan nilai gaya yang pertama. Contohnya kita buat 6 nih gayanya, 6 Newton kan. Nilai besarannya kita buatnya 456 nih. Berarti medan listrik benda ke-1 tersebut 0, sekian Newton per kolom. Nah, untuk satuan medan listrik tersebut memang Newton per kolom ya. Karena tadi kita masukkan 2 permasalahan yang kita inginkan, berarti akan terjadi 2 perulangan seperti itu. Jadi masukkan gaya kedua. Contoh kita masukkan 4 nih. Besar muatannya sama, misalnya kita buat 456 nih. Nah, jadi seperti ini dia, begitu. Tadi kan kita menyatakan bahwasanya kalau kita membuat angka 4 berarti dia akan selesai kan. Bila salah satu angka berikut nih, 4 nih kita buat. 1 nih contohnya nih. Apa dinyatakannya? Perhitungan fisika dasar dia akan selesai, dia akan menjalankan program yang dia akan mengulang kembali seperti itu. Contoh kita masukin 5 nih. 1 nih. Dia jawabannya apa? Nilai yang kau masukkan false atau salah. Kenapa? Karena yang seperti kita sampaikan tadi, jika kita memasukkan angka lebih besar dari 4, dia akan membuat program tersebut tidak dapat berjalan. Seperti itu, dia langsung stop. Dia nggak bisa kita kotak-katik lagi gitu. Jadi kan langsung proses cited after gitu kan. Jadi dia tidak akan menghasilkan nilai begitu. Terima kasih. Kita sudah menggunakan materi kimia. Sekarang kita menggunakan materi fisika nih. Nah, materinya itu kita ambil ada mencari medan listrik, gaya listrik, energi dalam konduktor. Nah, yang pertama kita harus membuat headernya nih. Nah, headernya itu apa sih? Nah, headernya di sini kita menggunakan include IOStream. Lalu kita menggunakan using namespace std titik koma. Ingat, pada program C++ itu ada beberapa poin penting yang harus diingat, di mana untuk mengakhiri dan melanjutkan ke step selanjutnya kita harus menggunakan titik koma nih. Lalu kita membuat in main-nya sebagai deklarasi untuk mendeklarasikannya. Lalu kita masukkan ke step selanjutnya. Nah, di sini ada cout-nya, ada perhitungan fisika dasar 2 dan selanjutnya. Lalu kita masukkan permasalahan kita inginkan. Itu terserah kita mau yang bagaimana. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan float di sini. Nah, float ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, di sini itu untuk menginisialisasikan data variabelnya. Contoh nih, ini kan ada F. Nah, F itu apa? F itu gaya. Jadi untuk mempermudah dalam perhitungan nantinya. Begitu. Jadi selanjutnya kita akan membuat pilihan-pilihannya nih. Kan tadi kita sudah menentukan permasalahannya. Berarti sekarang kita tinggal menentukan pilihan-pilihannya. If pilihlah sama dengan 1 nih. Nah, itu menjadi pilihannya, itu pilihan pertama. Begitu juga dengan dan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for di sini. Jika kita menggunakan perulangan for, dia karakteristik itu di sini di I++, dan dia selalu diawali dengan 0. Nggak selalu sih sebenarnya. Jika kita ingin memulai data tersebut dari angka 1, berarti kita sebut dari 0 terlebih dahulu, atau I sampai dengan 0 seperti itu. Tapi jika kita nanti menggunakan perulangan while, dia nanti ketentuannya in I sama dengan 1, tapi tidak menggunakan I++ lagi begitu. Lalu yang kita masukkan data-datanya seperti masukkan nilai gaya, ini rumusnya, keterangan-keterangan dari setiap rumusnya seperti itu.
Lalu kita menggunakan untuk pilihan kedua, kita menggunakan else if, karena tadi pertama kita sudah menggunakan else, berarti bawahnya else if seperti itu ya. Lalu untuk pilihan kedua, pilihan ketiga tetap sama menggunakan rumus dan variabel-variabelnya. Lalu nih yang keempat nih, kita menggunakan else if pilihan yang sama dengan 4. Nah, ketika nanti kita memasukkan angka 4, maka program tersebut akan selesai. Tapi ketika kita nanti memasukkan angka yang lebih besar dari 4, contohnya 5 nih kita masukkan angka nanti. Nah, program tersebut akan berakhir, dia akan stop, dia tidak akan berlanjut lagi, dia tidak akan mengalami perulangan begitu. Oleh karena itu kita memerlukan syarat di sini. Nah, syaratnya itu menggunakan while. Nah, while-nya pilihlah atau nanti pilihan angkanya dia harus lebih besar sama dengan 0 dan pilihlah atau pilihan nanti itu lebih kecil dari 5. Dimana nanti untuk angka-angkanya hanya berlaku 0, 1, 2, 3, 4 saja seperti itu ya. Untuk lebih lanjut kita running aja ya. Contohnya kita masukkan angkanya 1. Tentukan banyak kejadian yang kamu inginkan. Kejadian diinginkan maksudnya berapa banyak kejadian tersebut akan dilakukan nantinya. Contoh kita buat 1 juga. Kita buat 12 gitu kan. Nah, jadi yang akan terjadi itu adalah 1 Newton per kolom, di mana satuan dari medan listrik tersebut Newton per kolom. Nah, jika kita masukkan angkanya 5 nih, kan angka 5 itu tidak termaksud dalam syarat angka tadi kan. Coba apa yang akan muncul nantinya. Kita masukkan 1 contohnya. Yang muncul adalah nilai yang kamu masukkan false atau salah. Kenapa? Karena tadi syaratnya sudah kita buat bahwasannya nilainya itu tidak boleh lebih besar dari 4. Dia hanya batasnya 4 saja, atau syaratnya dimana nanti syaratnya itu dia lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 5. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat logaritma dari program C++ yang sebelumnya telah kita buat. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih icon angka yang terdapat dalam logaritma. Yang pertama itu ada open untuk membuka file kita sebelumnya atau file yang telah kita kerjakan sebelumnya. Untuk ada icon save untuk menyimpan, untuk run untuk memulai program kita atau menjalankan program kita. Lalu step ini menyatakan bagaimana step-step dari program yang telah kita buat. Lalu kita akan memulainya. Oke. Yang pertama ada main, berarti start atau memulai gitu kan. Selanjutnya kita akan klik tanda panah ini. Apa sih fungsi tanda panahnya? Fungsinya itu untuk mengarahkan kita ke statement-statementnya. Statement apa yang ingin kita lakukan. Ada input output, declare, sign, if, call, while, for, do. Nah, ini dia integer, berarti kita mengkliknya declare. Seperti itu. Lalu kita integerkan J. Kenapa J? Karena pada program C++ sebelumnya kita menggunakan integer J. Lalu kita pakai integer N karena kita memerlukan N itu banyaknya data yang kita perlukan nantinya. Lalu integer pilihan, integer permasalahan. Lalu masukkan banyaknya permasalahan yang kita inginkan. Lalu kita munculkan apa saja permasalahan tersebut. Pada yang kimia tadi kita telah membuat ada 3 permasalahan. Yang pertama itu ada menghitung molaritas suatu zat, menghitung kenaikan titik beku, dan menentukan penurunan tekanan uap. Lalu kita buat pilihan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya itu pada kontrol itu adalah if. Kenapa? Karena kita menentukan pilihan, berarti ada yang benar, ada yang salah. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan seterusnya, seperti itu. Lalu kita buat outputnya. Pilihan nomor 1, inputnya kita buat sebagai N. Nah, di sini kita menggunakan for. Kenapa? Karena pada program C++ tersebut kita menggunakan perulangan for di situ, bukan pengulangan while. Jika kita menggunakan pengulangan while, berarti kita memilihnya yang while ya. Nah, di sini kita buat variabelnya J start dari 0. Kenapa? Karena pada saat C++ kita menggunakan pengulangan for. Kalau kita menggunakan pengulangan for, berarti dia diawali dari 0, seperti itu.
Selanjutnya, kita buat tahap-tahapannya. Untuk menghitung molaritas suatu zat, itulah M simbolnya, lalu integer massa, integer atom relatifnya, integer volumenya, besar massanya, lalu itu disimbolkan sebagai massa. Lalu kita buat ini rumusnya untuk rumus molaritas tersebut. Lalu untuk selanjutnya sama seperti itu pada pilihan 2, pilihan 3. Nah, pada program C++ kita menggunakan sampai 4 saja di sini. Hanya sampai 4 selesai. Kenapa kita menggunakannya lagi sampai 5 di sini? Karena kita membuat syaratnya gitu. Ketika dia sampai di 4, program selesai. Tapi jika kita mengklik angkanya itu lebih dari 4, maka dia akan error. Oleh karena itu kita memerlukan perintah di mana pilihan lebih besar sama dengan 0 dan pilihan lebih kecil dari 5. Pilihan lebih besar sama dengan 0 berarti 0, 1 dan seterusnya. Tapi dia tidak boleh lebih besar dari 5. Dia harus lebih kecil dari 5. Kenapa? Karena yang di sini tadi hanya sampai 4 saja, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat program pada logaritma menggunakan mata kuliah fisika dasar tadi. Hampir sama seperti kimia tadi, kita tetap menggunakan variabel-variabel yang sama. Yang pertama kita membuatnya dalam integer dengan variabel J, lalu integer N, lalu integer pilihan, lalu integer permasalahan, lalu kita masukkan permasalahan yang kita inginkan, lalu permasalahan. Di sini kita menggunakan atau menjadikan permasalahan itu ada 3, tapi yang keempat ini kita jadikan sebagai penanda bahwa ketika kita nanti merunning program tersebut dengan angka 4, maka dia akan selesai programnya, tidak akan berjalan begitu. Yang pertama itu menghitung besar medan listrik, yang kedua menghitung besar gaya listrik, yang ketiga menghitung energi dalam konduktor. Lalu di sini kita akan menggunakan icon control if, di mana dia akan menyatakan bahwa benar atau salah. Jika benar, jika salah. Jika benar, dia memilih angka 1, maka terjalanlah program yang ada di sini. Tapi jika salah, dia akan melanjutkan program-program yang selanjutnya atau yang lainnya, begitu. Di sini kita menggunakan pilihan 1, kita gunakan variabel inputnya sebagai n karena tadi kita menggunakan integer n. Lalu di sini kita akan menggunakan looping for. Kenapa for? Karena pada program C++ tadi kita menggunakan for juga, bukan while. Tapi jika kita menggunakan while, berarti kita harus membuatnya dalam bentuk while ya. Loopingnya harus while juga, begitu. Di sini kita membuat variabelnya J karena tadi kita buat integer J. Kita akan memulainya dari angka 0. Kenapa? Karena pada for itu angka perulangannya itu akan dimulai dari 0. Sedangkan while dia berbeda, dia perulangan dari 1. Kita menggunakan n value-nya itu n karena tadi kita menggunakan variabel n, integer n. Lalu selanjutnya kita masukkan rumusnya ke dalam bentuk seperti ini. Begitu juga untuk pilihan 2, pilihan 3. Pilihan 2 dan pilihan 3. Untuk pilihan 4, tadi kita nyatakan bahwa pilihan keempat dia akan menyatakan bahwa program tersebut akan selesai. Makanya kita mengintegerkan dalam bentuk selesai. Atau kita bisa ketahui dalam bentuk stop, terserah, itu keinginan kita saja. Nah, lalu jika salah ini maksudnya dia bukan angka 4 yang kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan pilihan lebih besar sama dengan 0 dan pilihan tersebut lebih kecil dari 5. Begitu. Jika kita nanti memasukkan angka lebih besar dari 5, berarti angka tersebut akan membuat program kita tuh error. Bukan selesai, tapi error. Karena kita di sini tidak menggunakan kata sama dengan. Atau bahkan jika kita masukkan angka 5 dalam program tersebut, dalam program ini, itu akan membuat program kita error. Karena dalam pernyataan kita tidak menggunakan variabel angka 5, tapi sampai angka 4 saja. Makanya kita di sini membuat batasan
dia sampai pilihan lebih kecil dari 5, dan awalnya pilihannya lebih besar sama dengan 0 dan pilihan lebih kecil 5 begitu.